Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Minggu ini kita beribadah menggunakan bahasa Indonesia dan kita masih beribadah secara virtual seperti biasanya, jemaat beribadah di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita. Saudara-saudari, minggu ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoalah. Begitu banyaknya pergumulan hidup yang mendera di dunia ini, terkadang manusia jatuh ke dalam ketakutan, lemah dan khawatir. Benar adanya bahwa manusia tidak mampu melepaskan diri dari berbagai pergumulan hidup. Di dalam doa, Tuhan juga menyatakan bahwa Ia adalah sahabat kita, sehingga ada pengharapan dan kekuatan untuk melewati pergumulan hidup. Marilah kita menghadap Tuhan yang menjadi sahabat kita, yang memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup kita. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani, Dia Hanya Sejauh Doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa.
alamat doa kita. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajari kita berdoa, dan di dalam nama Roh Kudus yang berdoa untuk kita bersama dengan roh kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dari Timotius 6 ayat 6. Marilah kita memuji Tuhan dari firman-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 457. Kita nyanyikan nanti bait 1 dan 2. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Ku datang, Juru Selamat, Kita masuk ke kebaikan Allah bagi manusia. Ini kita lakukan secara responsorial. Saudara-saudari, Tuhan memberikan dirinya menjadi tempat mencurahkan permohonan. Dia setia untuk mendengarkan segala penyerahan kekhawatiran kita. Dia mengerti isi hati kita, sekalipun kita tidak mengerti atas pergumulan kita. Dialah yang membebaskan bangsanya dari tekanan dan ketakutan, dan meneguhkan hati yang lemah menjadi sukacita. Ku bersyukur bagimu Tuhan, Engkaulah sandaranku, tempat mencurahkan isi hati, tempat jiwaku berteduh.
Mari kita memuji Tuhan karena kebaikan-Nya melalui pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
manusia di hadapan Allah. Ini pun kita lakukan nanti secara responsorial, tapi saudara-saudara jemaat yang berada di rumah nanti berdoa secara pribadi di dalam hati. Doa adalah tempat kita mengungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Ceritakanlah kekhawatiran kita di hadapan Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa. Amin. Doa sebagai tempat untuk mengungkapkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Ungkapkanlah seluruh harapan kita di hadapan Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa bersama. Amin. Doa sebagai salah satu sarana untuk mengingat setiap orang yang kita kasihi, mengingat setiap orang yang menjadi teman kita dalam menjaga dan memelihara dunia ini. Ungkapkanlah pengharapanmu demi kebaikan sesamamu manusia kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
kita teguhkan doa kita melalui pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti
mendengarkan doa manusia. Saudara-saudari, untuk meneguhkan pengharapan kita dalam Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan mengenai doa. Berdoalah, Dia dekat dengan kita. Dia menunggu kita setiap saat. Matanya tertuju kepada kita dan telinganya mendengar permohonan kita. Dia menyatakan kasih dan janjinya bagi kita sampai selama-lamanya. Bersukacitalah, Tuhan senantiasa mendengarkan permohonan anak-anaknya. Nyatakanlah sukacita kita dengan pujian, mampirlah dengan doaku. Kidung Jemaat nomor 26 kita nyanyikan 1, bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sampai kita kepada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama. Bacaan Tuhan bagian yang pertama dalam Minggu Rogate ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 18
Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa untuk khotbah pada minggu Rogate ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah kami. Segala kasih penyertaan-Mu Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh takjub Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap kami. Pada masa pandemik yang kami jalani ini, kami merasakan kasih setia Tuhan, pemberkatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu kami mengucap syukur ya Bapa. Pada kebaktian minggu ini, kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Untuk itu Tuhan, hadirlah dalam Roh Kudus Tuhan di hati dan pikiran kami, di keluarga kami. Pada saat kami mendengarkan firman Tuhan ini, di tengah-tengah keluarga kami, bersama-sama kami berkumpul. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi dasar dalam kami menjalani kehidupan kami. Pentingnya, dan kami mengucap syukur yang kami lantunkan, yang kami ucapkan rasa syukur kami di dalam doa-doa kami. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan terus mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu Rogate ini diambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27 dengan judul perikop doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?"
dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu di dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghafal bangsa-bangsa lain dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada Minggu Rogate ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih tetap melaksanakan ibadah Minggu secara virtual. Saudara-saudari sekalian mengikuti peribadahan dari rumah bersama-sama dengan keluarga. Pada minggu ini adalah Minggu Rogate, minggu yang mengartikan tentang makna dan ajakan untuk terus melakukan berdoa kepada Tuhan. Kitab 1 Tawarik 17 yang mengartikan tentang Tuhan beserta dengan kaumnya, dengan bangsanya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam kitab 1 Tawarik 17 ini, bahwa nyanyian ataupun doa syukur kepada Daud, dalam doa Daud yang mengungkapkan permohonannya kepada Tuhan, Daud memohonkan agar dia mampu melakukan perkara, yaitu membangun bait Allah yang megah dan kokoh. Kita bisa membaca dalam 1 Tawarik 17. Daud merasakan bahwa dalam ayat 17, ayat yang pertama, 1 Tawarik pasal 17, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Oleh karena perasaannya, oleh karena
situasi yang dia rasakan, yang Daud rasakan, maka Daud berkeinginan untuk membangun bait suci Allah yang kokoh dan megah. Maka dia menyatakan keinginannya dalam doanya kepada Tuhan. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi jawaban Allah kepada Daud? Allah menolak permohonan Daud di dalam doanya. Allah tidak berkehendak mengabulkan doa yang dinyatakan, yang disampaikan oleh Daud. Dari hal yang telah disampaikan ini, Daud tetap mengungkapkan kebesaran Tuhan di dalam doanya. Sebagaimana Daud hendak membangun bait suci yang megah untuk tabut perjanjian, bait suci yang dipersembahkan untuk Tuhan, rencana yang sungguh baik. Namun Tuhan menolak permohonan Daud. Apakah Daud berputus asa? Apakah Daud menghujat Allah? Tapi Daud mengucap syukur. Dari doa yang telah kita baca, doa syukur Daud, dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27, Daud meyakini bahwa Allah memiliki rencana yang sungguh baik, melebihi dari apa yang dikehendaki oleh Daud di dalam doanya. Poin pertama yang bisa kita kutip dari khotbah ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah dalam kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Allah, di saat doa itu, permohonan itu tidak terkabul, tidak terwujud, apakah kita akan patah semangat? Apakah kita akan marah kepada Tuhan? Apakah kita beranggapan bahwa Tuhan itu jahat yang tidak mendengarkan doa-doa kita? Dari bahan khotbah ini, kita diingatkan bahwa Tuhan mempersiapkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kita lihat Daud tetap bersyukur atas penolakan Tuhan di dalam doanya. Mari kita lihat sejenak dalam ayat 17. Dalam hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini, dan masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud meyakini bahwa di balik penolakan atas permohonannya di dalam doa, Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang dimohonkan oleh Daud. Bahkan sampai keturunannya sekalipun, yang awalnya dia hanya berkehendak, berkeinginan untuk membangun bait suci, tempat tabut perjanjian, setelah sampai di Yerusalem, Allah menolak hal itu. Dan Allah memberikan sebuah hal yang lebih besar dari apa yang dimohonkan oleh Daud dalam doanya. Yang bisa kita tarik satu hal, apakah dalam permohonan kita sebagai orang percaya, hal itu terlalu kecil yang dipikirkan oleh Allah, sehingga Allah telah mempersiapkan hal yang lebih besar untuk kita? Apakah permohonan kita selama ini Allah menganggap itu sebagai permohonan yang biasa untuk kita terima, sedangkan Allah telah mempersiapkan sesuatu hal yang luar biasa untuk kita terima? Dalam ayat 22 dikatakan bahwa engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Bahwa Allah tetap menginginkan setiap orang yang percaya kepadanya mempunyai karakter yang sesuai dengan keinginan Allah. Di samping kita berdoa kepada Tuhan
menyampaikan permohonan kita, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi yang kita harapkan dalam hidup kita. Mari kita menggali lebih dalam diri kita, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan Allah? Karena Tuhan punya alasan dalam hal memberi jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna yang kita harapkan. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mampukah kita bersyukur dalam segala sesuatu yang kita peroleh di dalam doa kita? Baik doa itu dikabulkan atau doa itu tidak dikabulkan. Di mana makna bersyukur kita lebih dominan dari dua poin tersebut? Apakah kita bersyukur pada saat apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan diwujud nyatakan Tuhan dengan kuasanya? Apakah kita mampu bersyukur di situ? Itu menjadi hal yang biasa. Tapi pada saat kita memohonkan sesuatu pada Tuhan, Tuhan tolak itu. Bahkan Tuhan menghendaki hal yang lebih luar biasa yang kita terima. Apakah kita mampu bersyukur? Kalau kita mampu bersyukur dari penolakan Allah terhadap permohonan kita, kita menjadi orang yang sesuai, orang yang memiliki karakter bersyukur di hadapan Tuhan. Sehingga kita jangan terlalu membatasi ruang kuasanya Allah untuk berkarya dalam kehidupan kita. Pada saat Allah menolak permohonan kita dalam doa-doa kita, terkadang kita terlalu menganggap bahwa kenapa orang itu menerima sedangkan aku tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang dimohonkan oleh orang lain besarnya, dengan hal yang kecil yang aku terima itu juga tidak Tuhan berikan kepada aku. Apa yang akan kita lakukan dengan penolakan yang dilakukan oleh Tuhan? Kita diingatkan kembali untuk tetap bersyukur dalam segala hal, dalam doa-doa kita. Tuhan tidak pernah menolak permohonan kita dalam doa kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan permohonan dalam doa-doa kita. Tapi Tuhan menyempurnakan sesuai dengan kehendaknya. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan pasti indah dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah tidak hanya orang yang berdoa menyampaikan permohonannya dan dikabulkan Tuhan. Tidak hanya persoalan orang yang berdoa menyampaikan permohonannya dan Tuhan menolak, dan Tuhan persiapkan hal yang lebih indah kepadanya. Tidak hanya dua item yang telah kita bahas bersama, tapi yang menjadi persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya Kristen tidak berdoa sama sekali. Boro-boro minatin bahasana, berdoa dikabulkan, berdoa tidak dikabulkan karena Tuhan mempersiapkan hal yang lebih besar. Tapi yang satu ini tidak sama sekali berdoa. Mari kita lihat analisa apa yang dilakukan oleh Daud. Daud mempunyai keinginan yang luar biasa. Dia ingin membangun bait Allah yang mewah. Dia ingin membangun bait Allah yang sangat super elegan. Tapi Tuhan menolak itu. Tuhan menjanjikan sesuatu rencana yang lebih besar. Tuhan menjanjikan keturunan Daud menjadi keturunan yang besar sampai selama-lamanya. Kita lihat bahwa Yesus Kristus juga berasal dari keturunan Daud. Tuhan mempersiapkan sesuatu hal yang lebih luar biasa daripada membangun bait Allah. Dan Tuhan menjanjikan bahwa keinginan Daud itu akan terrealisasi dalam keturunan Daud berikutnya, yang notabene adalah Salomo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan yang sangat mendasar adalah di saat orang yang sama sekali tidak berdoa, sama sekali tidak melakukan kehendak Allah, sama sekali tidak merindukan bagaimana sebenarnya bersekutu dengan Allah. Seperti bahan bacaan kita yang pertama, bahwa ada orang yang tetap melakukan doa tapi dengan rasa bersungut-sungut.
Ada orang yang melakukan doa tapi karena keterpaksaan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ada orang yang berdoa pada saat persoalan yang berat mengenai dirinya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka, seperti bacaan kita yang pertama. Miris kita melihat orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, tapi tidak melibatkan berdoa dalam kehidupannya. Karena doa adalah napas bagi setiap orang yang percaya. Bahwa orang yang tidak berdoa berarti dia tidak bernapas secara iman percayanya. Istilah yang sering kita dengar pada saat kita membaca firman Tuhan, mintalah, carilah, ketuklah. Makna di dalam kata-kata ini, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka akan dibukakan padamu. Dari kata-kata yang disampaikan ini ada mengandung proses. Mintalah, ada proses di dalamnya. Carilah, ada proses di dalamnya. Ketuklah, ada proses di dalamnya. Proses itu membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Di dalam proses itu ada makna untuk bersyukur di dalam ketekunan dan kesabaran. Nyatakanlah syukur itu di dalam doa-doa seperti yang dilakukan oleh Daud di dalam doanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Karena kita meyakini dan mengimani, saudara-saudara, bahwa Tuhan tetap memberikan sesuatu yang lebih baik, lebih dari yang diharapkan. Setiap orang yang telah melakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat bukan apa yang dilihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat lebih dari apa yang dinilai dan yang dirasakan oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Daud meyakini bahwa di dalam penolakan permohonannya, Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna. Tapi kita mengetahui bahwa mari kita renungkan lebih dalam, mari kita analisa lebih jauh, mari kita gali lebih dan lebih lagi di dalam setiap permohonan kita kepada Tuhan, dalam doa-doa kita. Dalam permohonan itu, mari kita melihat bahwa setiap rasa syukur yang kita sampaikan kepada Tuhan, baik diterima atau tidak diterima, like or dislike, ini semua menjadi proses dalam kehidupan kita. Bahwa rasa yang kita terima itu membuat diri kita ini lebih mendewasakan iman kita di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, pada Minggu Rogate ini kita diingatkan bahwa berdoa dan mengucap syukurlah, seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Mengucap syukur itu baik, sehingga dalam kita mengucap syukur, dalam doa kita nyatakan bahwa Tuhan mempersiapkan, Tuhan memberikan sesuatu yang lebih indah di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang kita rasakan sekarang, bahkan di seluruh dunia, adakah kita yang mengucap syukur? Adakah kita yang merasakan bahwa rasa syukur kita kepada Tuhan tidak hanya bersifat egois dalam diri kita, tapi merasakan bahwa rasa syukur ini penyertaan Tuhan secara universal? Apa makna di balik Tuhan memberikan situasi yang tidak sesuai dengan kehendak kita? Apa yang Tuhan inginkan untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita kembali
dengan situasi-situasi yang lama yang menjerumuskan kita dalam sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Pada situasi pandemi ini, dalam doa kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan merencanakan sesuatu yang lebih luar biasa, lebih sempurna dari apa yang kita pikirkan. Mungkin saja kita hanya memikirkan sesuatu hal yang sifatnya mendasar, tapi Tuhan melebihi dari akal dan pikiran manusia, mempersiapkan sesuatu yang lebih yang dari kita pikirkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dalam ayat 27, janji Allah kepada Daud bahwa Allah akan memberkati, menjanjikan menjadi bangsa yang besar sampai selama-lamanya. Tuhan tetap memegang teguh janjinya. Untuk itu yang kita perlu kutip dari ayat yang ke-27, bahwa keluarga setiap orang yang percaya, dia akan terus diberkati jikalau kesetiaan itu tetap hadir dalam keluarga itu sendiri. Ketekunan itu hadir, ketekunan itu ada dan nyata dalam keluarga itu. Ada rasa syukur terhadap kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan akan tetap berkati. Mari tiap-tiap keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi sekarang ini, situasi yang sangat sulit dalam kajian ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, tetap kita nyatakan rasa syukur kita, doa syukur kita kepada Tuhan dalam keluarga kita. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Kalimat terakhir yang bisa disampaikan dalam Minggu Rogate ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan punya alasan dan Tuhan punya satu dasar yang kuat untuk melihat apa yang menjadi permohonan dalam doa-doa kita. Apakah Tuhan menguji pengharapan kita di dalam iman kita? Apakah Tuhan mau melihat kelayakan kita menerima apa yang kita minta di dalam doa kita? Apakah Tuhan mau melihat sebatas mana rasa syukur kita dari apa yang kita minta? Marilah untuk setiap orang yang percaya, tetaplah berpengharapan dalam Tuhan. Tetaplah berdoa dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Di saat doa yang kita minta kepada Tuhan, hingga sampai sekarang ini kita belum merasakan itu, yakini dan imani Tuhan memberikan jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Sebuah nyanyian rohani yang menyatakan dalam syairnya, Tuhan pun tidak akan memberi ular beracun bagi yang minta roti. Ada dasar kasih yang jauh lebih kuat yang Tuhan persiapkan. Dan kasih setia Tuhan tidak akan mengecewakan setiap umatnya, seperti yang Tuhan janjikan kepada Daud. Tetaplah kita berpengharapan kepada Tuhan, terkhusus dalam situasi-situasi sekarang ini. Nyatakan doa syukur kita kepada Tuhan, bermazmurlah, bernyanyilah, dan nyatakan kemuliaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah yang telah Tuhan persiapkan dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Tetap Tuhan pelihara kami. Tetap Tuhan yang mengawal kami, Tuhan, memberikan sesuatu yang baik dan luar biasa, bahkan melebihi dari apa yang kami minta. Kami tahu, Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, dan kami mengasihi Engkau sebagai Allah yang kami sembah. Berkati setiap umat-Mu. Terlebih Tuhan, firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan pada kesempatan kali ini meneguhkan, mengokohkan iman jemaat, sehingga tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Ampunkan segala pelanggaran kami, ya Bapa. Di dalam nama kami menyembah dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita kepada pengakuan iman rasuli kita, yang mana akan kita ucapkan bersama-sama. Yang Bapak, Ibu, saudara-saudari lagi lakukan, mengucapkannya dalam rumah masing-masing. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, memberikan persembahan. Firman yang menjadi dasar dalam kita memberikan persembahan syukur kita dalam Mazmur 125 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion, tidak goyah dan tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikian Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada saat kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita masing-masing, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani NKB, nyanyian Kidung Baru 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu
Mari kita berdoa, persatukan hati dan pikiran kita dalam doa persembahan dan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang sungguh baik, Tuhan yang telah memberkati kami, Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk itu kami berdoa syafaat bersama di dalam doa ini. Di masa-masa situasi sekarang ini Bapa, Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Tuhan juga memberkati kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini berjuang dengan segala kemampuan, talenta yang Tuhan berikan. Saudara-saudara kami tenaga medis, Bapa yang di surga, berkati mereka. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan, memberikan keteduhan hati. Keluarga-keluarganya juga Tuhan beri kekuatan dan kesabaran. Tuhan berikan kemampuan bagi saudara-saudari kami tenaga medis ini Tuhan. Tuhan berikan kesehatan. Kiranya dalam setiap pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan yang memberikan kesabaran, sehingga mereka mendapatkan karunia berkat Tuhan. Begitu juga kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang pada saat ini terbaring dalam situasi terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Bapa yang di surga, dengan lawatan tangan Tuhan, dengan obat yang dikonsumsi, peristirahatan yang cukup Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan untuk menerima karunia kesehatan kesembuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh karena kabar duka yang diterima keluarga-keluarga saudara-saudari kami oleh karena keganasan virus ini Tuhan merenggut nyawa bagian dari keluarga mereka. Kesedihan mereka, kedukaan mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan penghibur yang datangnya daripada Engkau Bapa, yang menerima tetap seperti doa-doa yang mereka ucapkan, sampaikan. Kiranya penghiburan yang datang daripada Tuhan memberikan keteduhan hati bagi mereka dan tetap beriman, pengharapan mereka hanya kepadamu saja. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, terkhusus GBKP Rumun Semarang ini. Bapa yang di surga, setiap apa yang dikerjakan, apa yang menjadi usaha mereka, Bapa yang di surga, berkatilah dari pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan menjadi saluran berkat Tuhan yang berlimpah bagi mereka Tuhan. Keluarga-keluarga dalam keadaan sukacita dan penuh rasa syukur kesehatan yang Tuhan beri. Untuk itu Tuhan, bersama-sama jemaat Tuhan, bersama-sama memuji nama Tuhan, melaksanakan peribadahan di tengah-tengah keluarga, bersama-sama di setiap seluruh bagian keluarga Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Bapa, saudara-saudari kami jemaat Tuhan yang pada saat ini oleh karena gangguan kesehatan Bapa, kami juga berdoa Tuhan yang memberikan kesehatan, semangat, kesembuhan, agar setiap kesembuhan, semangat yang dia rasakan yang datangnya daripada Tuhan, mereka mampu tetap memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Saudara-saudara kami yang berulang tahun 1 minggu ke depan, baik ulang tahun pernikahan, begitu juga dengan ulang tahun pribadi Tuhan. Tuhan, dengan pertambahan usia ini, Tuhan memberikan kedewasaan iman, kedewasaan sikap, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ucapkan, semua membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, setiap kegiatan gereja Tuhan yang dilaksanakan secara virtual online ini, Bapa di surga, mampukan setiap majelis Tuhan untuk terus melayani, untuk terus Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah keluarga-keluarga majelis Tuhan. Tuhan juga yang memampukan jemaat Tuhan untuk setiap kegiatan ini mampu menjadi akses mereka untuk bersekutu bersama-sama hanya
hanya memuji dan mempermuliakan nama-Mu saja. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan, dari persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami. Bapa yang di sorga, terimalah persembahan kami ini menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dari segala berkat besar yang Tuhan beri pada kami akan pakaikan untuk mensejahterakan kehidupan keluarga kami, untuk mensejahterakan kehidupan kami Tuhan, terlebih kami mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa yang di surga. Ini doa persembahan kami, ini doa syafaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampailah kita kepada pembacaan tekad yang kita akan bacakan secara berganti-gantian. Saya akan bacakan melalui tayangan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing akan membacakan sesuai dengan bagiannya. Tuhan senantiasa mendengarkan doa kita. Dia mau mendengarkan curahan hati kita. Kepadamu ya Tuhan, curahkan isi hatiku. Kepadamu aku berserah atas pergumulan hidupku. Kepada orang yang setia, Tuhan tetap menuntun hati dan pikirannya untuk melakukan kebaikan. Ya Tuhan, aku akan tetap setia kepadamu. Engkaulah yang membimbing ketika aku berpikir dan menjalani hidupku. Orang yang bertekun dalam doa, Tuhan memperlengkapinya dengan hikmat untuk menyatakan kebaikan bagi sesama. Ketekunanku dalam doa menjadikan aku menjadi berkat bagi sesama. Percayalah akan doamu, karena Tuhan mendengarkan isi doa dan permohonanmu. Tetaplah berdoa. Mari kita bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan dengan nyanyian rohani, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan
Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita berdoa seperti doa yang diucapkan setiap orang percaya di segala zaman dan tempat. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bertekunlah dalam doa. Tuhan mendengar doamu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebaktian minggu kita, Minggu Rogate, Minggu Berdoalah, telah berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang telah melaksanakan kebaktian minggu bersama-sama di tengah-tengah keluarga, kami mengucapkan terima kasih. Untuk itu tetaplah sehat dan jangan lupa mengisi Google Form yang telah dibagikan melalui link dari grup WA masing-masing. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.